Halo pemirsa, jumpa lagi dalam channel YouTube Dr. Arman. Saya Dr. Arman, dokter spesialis saraf. Kali ini saya akan membahas sesuai dengan tren yang ada di masyarakat. Masyarakat menyenangi herbal, ya. Apakah herbal itu buruk atau tidak bermanfaat? Oh, tentu tidak pemirsa, ya. Jadi masyarakat kadang salah tangkap istilah bahan kimia, ya, bahwa kalau herbal itu bukan bahan kimia, sedangkan obat dokter adalah bahan kimia, begitu ya. Tidak, ya, udara pun adalah mempunyai rumus kimia pemirsa, ya. Jadi yang benar adalah ada bahan kimia sintetik dan ada bahan kimia yang berasal dari alam. Semuanya mengandung bahan kimia. Untuk menampung aspirasi masyarakat, ya, pakai apa dong yang bau-bau herbal begitu, ya. Oke, saya berusaha menyarikan berdasarkan temuan-temuan kekinian, ya, dalam jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, ya. Dalam jurnal yang terindeks Scopus memiliki validitas rata-rata tinggi, walaupun tetap sebagai ilmuwan, walaupun itu dimuat di jurnal Scopus, tetap kita harus melakukan critical appraisal, ya. Tidak boleh membaca jurnal langsung di ACC begitu saja, ya. Jadi cukup sulit memang pekerjaan seorang ilmuwan, apalagi dokter dan ilmuwan, ya. Jadi pemirsa, berdasarkan jurnal-jurnal yang saya cari di indeks Scopus, ya, terdapat 3 bahan pemirsa, ya. 3 bahan alam yang tentunya mempunyai aksi atau action multi action, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, orang membuat ramuan aneka ragam, ya. Daun ini, daun itu, daun ini, daun itu. Alangkah rumitnya, ya. Ada enggak tanaman satu saja tapi multi action, ya, berguna untuk mencegah banyak hal? Ada pemirsa, ya. Bahkan ada bahan yang tetap digunakan dengan cara nanopartikel, ya. Nanopartikel itu bahan alami dibuat sedemikian rupa, ya, sehingga dalam ukuran yang nano, ya, nano. Jadi ukuran nano ini bisa menembus ke dalam otak, ya, bisa melalui sawar darah otak, ya, blood brain barrier, yang dimana bahan-bahan itu secara umum itu sulit menembus seperti itu, ya. Tapi tetap menggunakan bahan-bahan alami, tapi tentu dengan modifikasi nanopartikel, ya. Jadi kita ini harus berpikir komprehensif, ya pemirsa. Tidak membuang demikian saja produk alam, tapi juga harus berpikir bagaimana supaya menggunakan teknologi canggih mencapai tujuan yang tepat, ya. Oke, saat ini saya tidak membahas terlalu canggih dan muluk, ya. Yang saya ingin tonjolkan adalah bahan-bahan yang tetap digunakan para ahli, para pakar dalam bentuk nanopartikel juga, ya, dan mempunyai efek multi action yang pemirsa bisa kerjakan sehari-hari untuk mencegah penyakit neurodegeneratif dan kanker, ya. Jadi bisa untuk mencegah stroke, bisa untuk mengendalikan hipertensi. Tapi ingat, ya pemirsa, ini bisa digunakan untuk sebagai minuman penunjang saja, jangan dibalik pemirsa, ya. Jadi nanti hipertensi minum amlodipin, kandesartan dan sebagainya, mohon maaf, akhirnya itu semua disingkirkan, ya, sehingga dokter menjadi kesulitan memantau. Ini hanya untuk sebagai minuman sehari-hari, tapi tetap mempunyai efek pengaruh sampai tingkat seluler dan bahkan tingkat DNA, ya.
tingkat gen ya. Oke, pemirsa, bahan apa saja itu? Sebenarnya bahan yang sudah dikenal publik ya. Cuman bahan-bahan ini saya kaji karena jumlah penelitian dalam jurnal terindeks Scopus jumlahnya makin lama makin banyak kajiannya. Pertama adalah Nigella sativa ya. Nigella sativa ini dikenal terutama kalangan muslim sebagai Habatus sauda ya. Dan muslim pun menggunakan tanaman ini selama ini tidak menunggu hasil penelitian jurnal dulu ya. Dalam jurnal-jurnal internasional, tapi berdasarkan keyakinan ya. Karena sudah disebutkan dalam hadis bahwa semua penyakit itu ada obatnya di Habatus sauda ini ya. Kecuali kematian begitu, kalau tidak salah ya bunyi hadisnya. Jadi ini mengandung Nigella sativa atau Habatus sauda mengandung timoquinone ya. Timoquinone ini wah sudah dibahas panjang kali lebar di jurnal-jurnal yang valid ya, dan digunakan dalam bentuk nanopartikel juga ya, untuk meningkatkan, melipat gandakan efeknya ya. Kemudian yang multi action ya, jadi bisa berguna untuk banyak hal ya, adalah Curcuma longa atau Curcuma domestica alias kunyit ya. Siapa yang tidak tahu kunyit? Tapi oleh para pakar dibentuk juga sampai menjadi tingkatan nanopartikel ya. Jadi didaya gunakan, bahannya mengandung kurkumin. Kemudian yang ketiga adalah Piper nigrum atau lada hitam ya. Lada hitam juga sudah dikenal ya oleh publik, dan ini akan meningkatkan ketersediaan istilahnya ya. Ketersediaan dari bahan kurkumin ya. Jadi ini merupakan pasangan ya. Produk yang dijual di publik belum ada, baru satu yang mengkombinasikan tiga bahan ini, sehingga kedepannya kombinasi ketiga ini dan yang sudah sering dibahas di jurnal-jurnal internasional bisa digunakan untuk minuman sehari-hari yang menyehatkan pemirsa ya. Dan memang kalau dicari buktinya memang ada dalam jurnal-jurnal internasional yang valid. Bagaimana sih caranya? Tentu kita menggunakan cara empiris ya. Tidak mungkin kita melakukan sediaan dalam bentuk nanopartikel untuk sediaan rumah tangga ya. Nanopartikel teknologi yang demikian canggih ya. Jadi bagaimana pemirsa secara empiris? Oke, 1 sendok dari Nigella sativa ya, 1 sendok teh dari lada hitam, dan beberapa iris Curcuma longa ya. Ini semua direbus dalam 400 cc air hingga tersisa 200 cc. Biasanya yang dipakai seperti itu, dan bisa digunakan untuk minuman, menjaga stamina dan sebagainya, terutama untuk mencegah penyakit neurodegeneratif dan kanker. Saya kira cukup sekian pemirsa. Bila ada masukan atau pemirsa ingin membahas apa topik selanjutnya, bisa ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa, terima kasih.